Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pelajaran. Kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam SD Negeri Pandian Lamper 1 Semarang. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 4, pelajaran kedua tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Materi hari ini yaitu perbedaan Nabi dan Rasul, tugas Nabi dan Rasul, sifat-sifat Rasul Allah, dan hikmah beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran pada hari ini ada beberapa hal yang harus anak-anak kuasai. Yang pertama, siswa mampu mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Yang kedua, siswa mampu mengetahui tugas Nabi dan Rasul. Ketiga, siswa mampu mengetahui sifat-sifat Rasul Allah. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan hikmah beriman kepada Allah dan Rasul Allah. Anak-anakku yang solih dan solihah, menurut anak-anak, bedanya Nabi dan Rasul itu apa sih? Betul, ada yang punya jawaban lain? Pinter, anak-anak kelas 4 memang hebat ya. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, akan kita bahas satu persatu. Nabi dan Rasul memiliki perbedaan. Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu Nabi. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau Nabi itu wahyunya untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Gampang kan? Namun selain perbedaannya, banyak loh persamaannya. Ada yang sudah tahu? Pinter. Persamaan Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi dan Rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Yang kedua, Nabi dan Rasul sama-sama seorang laki-laki pilihan Allah. Kemarin sudah Pak Fakih jelaskan ya, kenapa laki-laki bukan perempuan. Dan yang ketiga, Nabi dan Rasul sama-sama diberi mukjizat atau keistimewaan oleh Allah. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Di antaranya Al-Quran dari Nabi Muhammad, tongkat dari Nabi Musa, dan lain-lain. Banyak sekali ya anak-anak.
Nah, selain anak-anak sudah mengetahui perbedaannya, sekarang tugas Nabi dan Rasul itu apa sih sebenarnya? Kenapa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk kita? Jawabannya di samping ini. 1, 2, 3. Ting. Ya, tugas utama Nabi dan Rasul adalah menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah. Pinter. Menyembah Allah semata-mata tanpa menyekutukan dengan apapun. Ya, selain itu juga memperbaiki akhlak manusia. Jadi Nabi dan Rasul disuruh Allah itu untuk mengajak kepada manusia, kepada umatnya saat itu untuk semata-mata menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum manusia diseru oleh para nabi dan rasul, mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah gunung, menyembah matahari, menyembah pohon-pohon besar. Tetapi setelah Nabi dan Rasul mengajak untuk menyembah Allah, mereka meninggalkan semua itu. Kemudian para umat-umat Nabi itu mengikuti jejak para Nabi, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Dan selain itu, para Nabi juga memperbaiki akhlak mereka atau perilaku mereka. Pada zaman dahulu banyak orang melakukan kejahatan dan kebodohan, juga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, berjudi, minum minuman keras, berzina, membunuh, dan lain-lain. Tetapi setelah Nabi dan Rasul mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, mereka semua meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Akhirnya akhlak mereka menjadi bagus. Itu ya anak-anak. Kemudian berikutnya yaitu sifat-sifat Rasul Allah. Begitu mulianya, begitu sabarnya para nabi dan Rasul Allah itu pasti memiliki sifat-sifat yang mulia. Anak-anak kira-kira tahu enggak sifat-sifat Rasul itu apa saja sih? Ya, apalagi? Betul, apalagi? Pinter. Satu lagi? Cakep. Oke, sifat-sifat Rasul Allah. Setiap Rasul Allah tentu memiliki sifat yang melekat sebagai tanda-tanda kerasulannya. Sifat-sifat tersebut ada 4 ya. Kalian tadi sudah bisa menyebutkannya, ya toh? Sip. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, dan yang keempat fatonah. Coba diulangi lagi. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sekali lagi dong, biar tambah hafal ya. 1. Siddiq, 2. Amanah, 3. Tabligh, dan yang keempat fatonah. Pinter. Oke, kita bahas satu persatu ya. Siddiq, apa sih siddiq itu? Anak-anak ada yang tahu enggak? Ih, pinter. Siddiq artinya benar. Hal ini bahwa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengatakan kebenaran. Perkataan dan perbuatan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar. Rasul tidak pernah berbohong, ucapannya selalu betul. Jika Rasul melakukan kesalahan, Allah segera meluruskan dan mengingatkannya. Jadi kenapa Rasul itu sangat istimewa? Karena setiap perkataannya maupun perbuatannya itu selalu benar,
tidak pernah berbohong. Ayo, anak-anak masih ada yang suka berbohong enggak? Angkat tangan. Jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu ingin meniru Rasul-Rasul kita, maka kita harus memulainya dari sekarang, yaitu selalu berkata yang benar, yang jujur. Sanggup? Sanggup, pinter. Yang kedua, apa? Amanah. Pinter sekali di kelas 4. Amanah artinya apa sih anak-anak? Amanah artinya dapat dipercaya. Para Rasul Allah adalah utusan yang mulia dan pasti dapat dipercaya kebenarannya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang disampaikan itu selalu benar, sehingga dengan kebenarannya itu apapun yang bersumber dari Nabi dan Rasul pasti dapat dipercaya. Karena setiap tingkah laku, perbuatan, ucapan para Rasul itu bersumber dari wahyu Allah. Jadi setiap Rasul dan Nabi itu pasti dapat dipercaya karena memiliki sifat amanah. Contoh sikap amanah, misalkan ada temanmu yang menitipkan barangnya untuk disampaikan kepada orang tuamu. Nah, ketika kamu benar-benar menyampaikan barang tadi kepada orang tuamu, berarti kamu sudah melakukan sifat amanah sehingga dapat dipercaya, tidak berkhianat. Sikap yang ketiga, apa? Pinter, yaitu tabligh. Ya, tabligh artinya menyampaikan. Nah, tugas Rasul dan Nabi itu menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, yaitu membimbing umatnya. Dan Nabi dan Rasul juga bertugas memberikan apa? Pengajaran, pengarahan yang baik kepada seluruh kaumnya. Jadi apapun yang diwahyukan oleh Allah kepada seorang Rasul pasti selalu disampaikan kepada umatnya. Contoh wahyu yang disampaikan kepada kita, apa itu anak-anak? Pinter, yaitu kitab suci Al-Quran. Anak-anak tentu punya Al-Quran dong. Iya pasti, karena anak-anak kan rajin baca Al-Quran bersama bapak ibu di rumah, bersama kakak di rumah. Nah, itu merupakan salah satu wahyu yang disampaikan kepada umatnya. Siapa Nabi yang menyampaikan Al-Quran? Pinter, yaitu Nabi Muhammad. Oke ya. Dan yang keempat yaitu sifat fatonah. Apa anak-anak? Fatonah. Fatonah artinya cerdas. Cerdas hubungannya dengan ini ya. Setiap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dibekali dengan otak yang cerdas. Agar apa? Agar mampu menghadapi segala masalah yang dihadapinya. Dalam hal apa? Ketika menyampaikan ajaran agama Islam atau ketika berdakwah. Jadi pada saat itu banyak orang kafir Quraisy itu selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengecoh, yang menjatuhkan. Tujuannya apa? Agar para nabi dan rasul itu terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Tetapi para nabi dan rasul itu memiliki otak yang cerdas. Sehingga apa? Setiap pertanyaan, setiap permasalahan itu mampu diberikan penjelasan, mampu diberikan pengertian yang sangat detail dan yang sangat mudah untuk dipahami. Nah, dalam sifat fatonah ini
Anak-anak nanti bisa menirunya, yaitu meniru apa? Memiliki kemampuan atau pengetahuan yang luas. Bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan yang luas? Berarti anak-anak harus BEB, R apa? Belajar. Siap? Siap, pasti bisa. Jadi sifat Rasul ada berapa anak-anak? 4. Pintar, ada sidik, artinya benar, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, dan yang keempat fatona, artinya cerdas. Mudah kan? Sip. Lalu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Allah itu apa sih? Anak-anak ada yang tahu? Coba sebutin satu. Ih, pinter-pinter ya. Anak-anak bisa nyebutin semua loh. Oke, hikmah beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu yang pertama. Yang pertama, membuat bersemangat dalam menjalankan ibadah. Orang yang beriman kepada Allah akan senantiasa beribadah dengan sungguh-sungguh, baik sendiri maupun dengan teman-temannya yang lain. Itu selalu beribadahnya sungguh-sungguh, selalu semangat. Tidak hanya ketika ada temennya harus semangat, kalau sendirian malas-malas. Itu tidak betul. Kalau anak-anak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka baik itu sendiri-sendiri maupun dengan teman atau orang lain, anak-anak selalu bersemangat ketika beribadah. Tidak mengharapkan pujian, tetapi semata-mata hanya kepada Allah. Jangan sampai anak-anak beribadah itu karena pamer, kata Mama Dede ya. Itu tidak boleh. Anak-anak itu pamer ketika beribadah, sambil di selfie, sambil direkam, habis itu posting, boleh apa enggak anak-anak? Tidak boleh. Itu namanya ibadah yang disertai dengan pamer atau sombong. Itu tidak akan mendapat pahala, justru akan mendapatkan dosa karena ada niatan pamer kepada orang lain. Itu ya anak-anak. Yang kedua, apa? Pinter, bersabar dalam menghadapi kesulitan. Orang yang beriman itu memiliki keyakinan bahwa setiap kesulitan yang dihadapi merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tidak akan mengeluh ketika Allah memberikan ujian. Justru ujian itu akan diterima dengan senang hati dan ikhlas. Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, karena Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan dari hambanya. Allah itu tahu, anak-anak semua, bapak ibu semua, kita semua itu tahu kita itu mampu. Jadi Allah memberikan cobaan ini. Contohnya, Allah memberikan sebuah virus yang super nakal, yaitu virus corona. Tetapi nyatanya sampai pada hari ini kita semua itu mampu melewati ujian. Karena apa? Karena Allah yakin bahwa kita semua mampu menghadapi ujian ini. Dan bagi orang-orang yang bersabar, apa balasannya, Pak? Balasannya yaitu pahala yang berlipat ganda dari Allah. Dan yang ketiga, hikmahnya apa sih anak-anak? Hikmahnya yaitu berbuat baik kepada sesama. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa berusaha untuk memberikan kemampuan atau kemanfaatan kepada orang lain. Juga akan menjauhi perbuatan yang dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Karena Allah telah memerintahkan kepada orang yang beriman itu untuk beramal sholeh,
Beramal soleh contohnya itu apa saja anak-anak? Pak Fakih kasih contoh satu. Beramal soleh contohnya bersedekah senyum. Ting. Ayo senyum. Ayo senyum. Nah, tambah ganteng toh, tambah cantik toh. Nah, itu salah satu contoh berbuat baik kepada sesama. Contoh lain, anak-anak coba sebutkan. Ayo, apa? Pinter membantu orang, apalagi? Memberi makan kucing, pinter, apalagi? Menyirami tanaman. Wih, anak-anak pinter-pinter ya nyari contohnya ya. Jadi itu, kalau orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan senantiasa untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Yang keempat, ya. Apa anak-anak? Mencintai sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul itu ada banyak sekali. Sebelumnya, sunnah-sunnah Rasul itu apa sih Pak? Sunnah-sunnah Rasul itu suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu atau sering dilakukan oleh Rasul. Ya, contohnya itu banyak sekali. Nah, orang-orang yang beriman kepada Rasul akan berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang mengerjakan amal ibadah sunnah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya menyantuni anak yatim, ada lagi berbuat baik kepada tetangga, ada lagi melakukan puasa Senin Kamis, ada lagi iya, banyak sekali contoh-contoh sunnah Rasul. Anak-anak nanti bisa sambil browsing, apa sih sunnah-sunnah Rasul itu? Nah, nanti setelah anak-anak tahu jenis-jenisnya, anak-anak mencoba untuk mempraktekannya. Tidak harus semua anak-anak, tetapi anak-anak boleh memilih 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nanti anak-anak setiap hari diusahakan untuk melaksanakan atau melakukan sunnah Rasul itu. Coba ya, mau pasti bisa. Dan yang kelima, menyebarkan sunnah-sunnah Rasul. Orang yang beriman kepada Rasul Allah berusaha untuk meneladani Rasul itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dan pasti akan berusaha untuk menyebarluaskan ajaran agama yang dibawanya. Contohnya apa sih Pak? Nah, Rasul selalu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, pasti di antara kalian ada yang suka menasehati orang lain untuk berbakti kepada orang tua. Nah, ini berarti secara tidak langsung kalian sudah menyebarkan ajaran Rasul. Ya kan enggak? Iya. Ada lagi, Rasul suka menyantuni atau menyayangi anak yatim. Kemudian kalian mengajak temannya, mengajak tetangganya, mengajak keluarganya untuk menyayangi anak yatim. Maka kalian secara langsung sudah mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan. Oke, bagaimana materi hari ini? Anak-anak sudah paham kan? Pinter. Pak Fakih harapkan anak-anak bisa meneladani sifat-sifat Rasul dan juga mampu mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan kita mendapatkan hikmah beriman kepada Allah dan Rasul, anak-anak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya anak-anak. Tugas pada hari ini, anak-anak nanti bisa melihat ke WA group. Nanti Pak Fakih dan Bu Nurul akan meng-share tugasnya di grup kelas ya. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Pak Fakih ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.
Dan juga anak-anak boleh like dan komen ke video pada hari ini, agar video pada hari ini memberikan perbaikan, memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian video pembelajaran pendidikan agama Islam SD Negeri Pandian Lamber 1 Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.